Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Husni. Kali ini kita akan masuk ke pertemuan ke-11, yaitu membahas tentang materi audit surat-surat berharga. Kalian mungkin sudah tahu apa yang dimaksud dengan surat-surat berharga ya, karena mengenai surat-surat berharga telah dipelajari di semester bawah. Oke. Sebagai pendahuluan, untuk memudahkan kalian dalam pemahaman materi, sesi ini ada 3 bagian. Yang pertama, sifat dan contoh surat berharga. 2, tujuan spesifik audit surat berharga atau asersi-asersi yang relevan tentang surat berharga yang dikeluarkan oleh manajemen. Yang ketiga, prosedur pemeriksaan surat berharga. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung ke bagian pertama, yaitu sifat dan contoh surat berharga. 1. Yang dimaksud sifat dan contoh surat berharga adalah 1. Investasi dalam surat berharga dapat berupa aset lancar atau aset non-lancar, tergantung maksud dan tujuan dari pembelian surat berharga tersebut. Biasanya kalau aset lancar 3 bulan atau 1 tahun, atau aset non-lancar bisa lebih dari 1 tahun, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan surat berharga merupakan aset lancar dan aset non-lancar, tergantung maksud dan tujuan pembelian surat berharga itu. Dan adanya 2, surat berharga yang dibeli dengan tujuan untuk memanfaatkan kelebihan dana yang tersedia yang diklasifikasikan sebagai temporary investment, ya, investasi sementara atau marketable securities. Nah, marketable securities ini yang akan kita bahas di pertemuan kali ini, seperti itu. Yang ketiga, contoh dari semuanya itu adalah dalam bentuk deposito berjangka lebih dari 3 bulan dan surat-surat saham atau obligasi yang marketable. Nah, ini yang dimaksud dengan sifat dan contoh surat berharga, ya, seperti itu. Tujuan spesifik pemeriksaan adalah dalam pemeriksaan surat berharga, asersi-asersi yang relevan adalah, jadi asersi-asersi yang relevan yang dikeluarkan oleh manajemen yang menjadi tujuan spesifik pemeriksaan adalah 1, asersi keberadaan dan keterjadian. 2, asersi hak dan kewajiban. 3, asersi kelengkapan. 4, asersi penilaian dan pengalokasian. 5, asersi penyajian dan pengungkapan. Semua asersi ini merupakan pernyataan dari pihak klien. Ya, pihak klien ini, yang dimaksud pihak klien adalah ketika Bapak mengaudit kalian. Kalian yang mengeluarkan asersi-asersi ini nih. Asersi keberadaan dan keterjadian, asersi hak dan kewajiban, asersi kelengkapan, asersi penilaian dan pengalokasian, atau asersi penyajian dan pengungkapan. Nah, ini kan oleh kalian. Pernyataan-pernyataan yang implisit itu dituangkan pada laporan keuangan yang harus diyakini oleh auditor. Nah, bagaimana cara meyakininya auditor tentang asersi yang kalian keluarkan? Nah, dengan melalui serangkaian prosedur audit. Nah, ini tujuan spesifik pemeriksaan, ya, seperti itu. Jadi asersi ini secara implisit dituangkan, ya, implisit dituangkan pada laporan keuangan. Implisit ini dituangkan seperti itu, ya. 1. Untuk memastikan apakah terdapat internal control yang baik atas temporary investment. Jadi kontrol yang baik itu biasanya dituangkan dalam ICQ, internal control questionnaire, ya, seperti itu. Nanti kita ada contohnya. 2, untuk memeriksa apakah surat-surat berharga yang tercantum di neraca betul-betul ada. Jadi ketika di neraca ada nih kepemilikan 2.500 lembar saham, tercantum di neraca, tapi yakinkan bahwa itu benar-benar ada dan dimiliki atas nama perusahaan klien.
Maksudnya perusahaan kalian perusahaan yang diaudit oleh auditor. Jangan masih atas nama pribadi, jangan itu seperti itu, ya. Per tanggal neraca, ya. Nah, itu adalah bagian dari asersi keberadaan dan keterjadian serta asersi hak dan kewajiban. Nah, ini yang dimaksud dengan asersi ini nih, yang tadi 6 itu, 5 itu, ya. Asersi keberadaan dan keterjadian. Nah, ini contohnya auditor memeriksa apakah surat berharga ini tercantum di neraca betul-betul tak ada. Jangan fiktif seperti itu. 3. Untuk memeriksa apakah semua pendapatan dan penerimaan yang berasal dari surat berharga tersebut telah dibukukan dan uangnya telah diterima oleh perusahaan. Nah, itu bagian dari asersi kelengkapan. Maksudnya ini, misalnya pendapatan dari bunga atau dividen dari surat berharga itu harus dibukukan dan uangnya memang telah diterima oleh perusahaan. Jangan dibukukan tapi uangnya nggak diterima oleh perusahaan, ditilep, itu jangan, ya, seperti itu. Yang keempat, untuk memeriksa apakah penilaian valuation dari surat berharga tersebut sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia berdasarkan SAK, etap ini entitas tanpa akuntan publik, dan itu merupakan asersi penilaian dan jadi dinilai surat berharga itu, ya. Yang kelima, untuk memeriksa apakah penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Itu adalah asersi penyajian dan pengungkapkan. Semua itu diungkapkan, ya, dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Itu harus diperiksa juga oleh auditor. Itu bagian dari asersi penyajian dan pengungkapan atau disclosure. Gitu. Prosedur pemeriksaan. Nah, selanjutnya Prosedur pemeriksaan. 1. Pelajari dan evaluasi internal control atas temporary dan long investment. Jadi, pelajari dan evaluasi internal control atas temporary investment dan long term investment. Nanti ada contohnya. Kedua, mintalah rincian surat berharga yang memperlihatkan saldo awal, penambahan dan pengurangan serta saldo akhir. Yang ketiga, periksa fisik dari surat berharga dan juga kepemilikan dan apakah atas nama perusahaan. Nah, periksa fisik dari surat berharga dan apakah atas nama perusahaan kepemilikannya. Keempat, cocokkan data dalam rincian dengan berita acara pemeriksaan fisik surat berharga. Kelima, periksa akurasi perhitungan atas surat berharga tersebut. Nah, selanjutnya kita akan bahas masing-masing poin dari prosedur pemeriksaan. Nah, yang pertama adalah pengisian internal control kuesioner, ya. Yang pertama ini
Nah, ini yang dimaksud dengan internal control kuesioner. Di situ ada pertanyaan, apakah surat berharga disimpan dengan aman untuk mencegah kehilangan atau penyalahgunaan? Penuh jelaskan. Nah, jawabannya tidak, atau TR ini tidak tidak mengeluarkan pendapat seperti itu. Nah, ini yang maksud dengan internal control kuesioner ya. Jadi ini yang menyediakan internal control kuesioner itu klien yang diaudit oleh auditor, bukan auditor tapi klien. Nah, auditor tinggal memeriksa nih, benar nggak, coba kalau emang surat berharga disimpan dengan aman, mana buktinya? Karena klien menjawab ya, bahwa surat berharga itu disimpan dengan aman untuk menghindari kehilangan atau penyalahgunaan seperti itu, ataupun yang selanjutnya seperti itu. Yang kedua, mintia rincian surat berharga yang memperlihatkan saldo awal, penambahan, pengurangan saldo, serta saldo akhir. Nah, ini kita lihat nih, PB Bangun karya saham biasa, rupiahnya 8.000. Dia membeli 28.500 lembar saldo awal. Saldo menurut buku ya, saldo menurut buku yang disajikan oleh klien. Saldonya masih ke sini, harga pasarnya 233.700.000 rupiah. Sinar Mataram, saham biasa juga, ada saldo tahun kemarin juga. Harganya 11.800, dia mempunyai 30 lembar saham. Ya. Ini di sini ada jawabannya, telah ditelusuri ke kertas kerja pada tahun sebelumnya. Digali mana? Di PT Cakrawa saham biasa ada nih penambahan atau penghentian sebesar 23.300 lembar saham dengan harga sahamnya 11.000 rupiah. Ini 270.000 ini dengan broker ya, dengan ongkos broker. Dan ini telah dikonfirmasi oleh auditor ke brokernya. Ini ada penambahan sampai jumlah akhirnya adalah 852.280.000 lembar saham ya. Seperti itu. Dari saldo per buku yang tahun kemarin telah ditelusuri kertas kredit sebelumnya, ada penambahan sebesar 270.230.000 rupiah dari pembelian sebesar sebanyak 23.300 lembar saham dengan harga nominal per sahamnya adalah 11.000 rupiah ya, seperti itu. Jadi ini yang dimaksud minta rincian surat penghargaan yang memperlihatkan saldo awal untuk pencatatan tahunan dan telah ditelusuri oleh auditor. Penambahannya ini 270.230.000 lembar rupiah dengan nominal 23.300 lembar saham. Seperti itu. Pengurangannya saldo akhirnya adalah per 31 Desember 2004 adalah sebesar 852.280.000 rupiah dari 28.500 lembar saham ditambah 30.000 lembar saham ditambah lagi 23.300 lembar saham dengan nilai nominal uangnya adalah sebesar 852.280.000 lembar rupiah, seperti itu. Mohon maaf, efek puasa. Periksa fisik dari surat berharga tersebut dan juga pemilikan apakah masih atas nama perusahaan. Nah, surat berharga ini berikut telah diperiksa pada safety deposit box di Bank Ganesha Yogyakarta. Surat-surat berharga tersebut terdaftar atas nama PT Bina Citra Pesona. Namun kebetulan yang kita periksa contoh audit surat-surat berharga ini punya PT Bina Citra Pesona, bukan atas nama Muhammad Husni Semak, kalau kata anak saya mah SEM AK, seperti itu ya. Bangun Karya dengan nomor sertifikat 21, periksa juga nomor sertifikatnya. Jumlah lembarnya 28.500, cocokan.
Bener nggak nih? Bangun Karya 28.500. Oh bener, Bangun Karya. Nomor sertifikatnya 21. Sinar Mataram, nomor sertifikatnya 6001, 30 lembar. PT Cakrawala 8034, nomor sertifikatnya dengan nilai jumlah nominal sahamnya adalah 23.300 lembar. Nah, ketika ini memang sudah benar, tuangkan di bawah. Surat-surat berharga yang di atas telah diperiksa di hadapan saya sebagai auditor ketika kalian mengaudit dan langsung dikembalikan kepada saya pada tanggal 31 Desember 2004 pukul 13.30. Nah, udah pasti namanya atas nama perusahaan, nomor sertifikatnya ada, jumlahnya benar. Nah, ini tinggal ntar kalian di akhir pemeriksaan memberikan opininya. Seperti itu. Cocokkan data-data dalam rincian dengan berita acara pemeriksaan surat berharga tersebut. Cocokkan nih. Nomor sertifikatnya udah ada setelah kalian periksa. Ternyata pakai Bangun Karya ada 28.500. Cocokkan oleh kalian. Oh benar, ini ada ininya alur-alurnya ya. Benar, sertifikatnya benar. Terus Sinar Mataram sebanyak 30.000. Oh benar ternyata. PT Cakrawa 23.300 lembar. Oh benar. Nah ini udah benar semua nih. Berdasarkan perhitungannya, penjumlahannya tadi, penambahan, kedua berdasarkan atas namanya dan nomor sertifikat serta jumlahnya. Nah terakhir dicocokkan. Nomor sertifikat, jumlah lembar dengan perhitungan yang pertama. Ternyata cocok nih. Nah ini adalah audit surat berharga seperti itu. Periksa akurasi perhitungan dari rincian surat berharga tersebut. Diperiksa nih dengan tanda centang, artinya telah dilakukan pemeriksaan terhadap sertifikat saham tersebut, rincian surat berharganya. Ya, diperoleh dari daftar harga pasar saham yang dimuat pada harian surat pembangunan edisi 2 Januari 2016. Ini ada nih, A-nya ada, telah ditelusuri ke kertas kerja tahun sebelumnya ya, termasuk komisi broker. Nah ini termasuk komisi broker nih. Di sini auditor telah konfirmasi ke broker, benar nggak? Nah kalau jawabannya benar ya tidak ada masalah. Berbeda ketika jawabannya tidak benar seperti itu ya. Ini yang dimaksud dengan periksa akurasi perhitungan dari rincian semua surat berharga. Benar, benar. Nah ini jumlahnya dari penjumlahan ini dan 228 juta, 354 juta rupiah dan 270 juta 208 ribu rupiah. Hasil akhirnya adalah ini 852 juta 280 ribu rupiah. TB1 ini dipindahkan ke tugas baru nomor 1 di awal, biasanya di awal pemeriksaan pindahkan jumlah ini setelah di audit. Ini per audit nih. Ini data 2013 yang ini ternyata saldo awal di 2004 ada penambahan nih. Nah, ini adalah hasil auditnya seperti itu, oke? Yang keenam, cocokkan saldo akhir dari perincian tersebut dengan buku besar. Nah, pindahkan ke buku besar nih. Ya, 4 kolom. Ada 852 juta 280 ribu rupiah dari surat-surat berharga punya perusahaan. Cocokkan seperti itu ya. Yang ketujuh, lakukan vouching atas pembelian dan penjualan surat berharga. Terutama perhatikan otorisasi dan kelengkapan bukti pendukungnya. Dimulai dari buku besar, jurnal, dan sumber dari pendukung dokumen itu. Ya, pendukungnya ada kwitansi, ada cek pembelian dari surat berharga tersebut. Ya, buku besar ke jurnal. Nah, ini buktinya nih. Ada kwitansi mungkin pengeluaran untuk pembelian ini surat berharga tersebut, ada cek,
ada surat berharga tersebut ya. Nah, ini adalah mekanismenya ketika melakukan poaching atas pembelian dan penjualan surat berharga. Terutama perhatikan otorisasi. Otorisasi di sini kelengkapan bukti pendukungnya, apakah pengeluaran cek itu ditandatangani oleh pejabat yang berwenang ataupun tidak, seperti itu. 8. Periksa perhitungan bunga dan dividennya apakah telah dibukukan semua atau tidak. Penerimaannya nih, bunga dan dividennya adalah buku penerimaan kas, seperti itu. Ya, penerimaan dividen atas saham PT ini dengan nominal berapa. Nah, ini yang dimaksud dengan periksa perhitungan semuanya. Apakah dividennya dimasukkan ke penerimaan perusahaan atau tidak. Nah, ini harus diperhatikan juga oleh kalian ya. Seperti itu. Jangan nanti masuknya ke ke pejabat atau ke manajer atau ke seperti itulah petinggi-petinggi di perusahaan tersebut, seperti itu. Yang 9, periksa harga pasar dari surat berharga sesuai tanggal neraca. Periksa. Jangan ketika di tanggal neraca sekarang harga sahamnya 15.000, tapi kalau tidak periksa, dipakai harga yang minggu berikutnya, misalnya yang 12.000, nah yang 4.000 hilang kan, nah itu kemana larinya. Jadi kalian harus pandai juga memeriksa harga pasar dari surat berharga tersebut sesuai tanggal neraca, seperti itu. Kalau memang ini dividennya kan lumayan juga, seperti itu ya. Harus lebih bijak ketika kita bermain tentang surat berharga, seperti itu. Yang ke-10, adakan diskusi dengan manajemen untuk mengetahui apakah ada perubahan tujuan dari pembelian surat berharga yang akan mempengaruhi klasifikasi dari surat berharga tersebut. Jadi, diskusikan dengan manajemen apakah surat berharga ini cuma untuk investasi sementara atau untuk investasi yang jangka panjang, seperti itu ya. Ketika memang untuk temporary investment, ketika menguntungkan, kita tahu harga di pasar surat berharga naik ya, kenapa kita nggak lepaskan? Itu kan mendapat pemasukan dari penjualan surat berharga tersebut. Periksa 11 subsequent event untuk mengetahui apakah ada transaksi sesudah tanggal neraca yang akan mempengaruhi klasifikasi atau disclosure dari surat-surat berharga tersebut. Jadi periksa subsequent klasifikasi atau pengungkapan dari surat-surat berharga tersebut. Ke-12, periksa apakah penyajian-penyajian sesuai SAK. Itu harus diperiksa juga karena pengungkapan atau disclosure asersi manajemen. 13, tarik kesimpulan mengenai saldo temporary investment yang diperiksa. Nah, ketika kita tahu nih semuanya udah sesuai dengan prosedur, disajikan benar memang ini, nah kalian tinggal tarik kesimpulan opini yang akan keluar. Kalian keluarkan apa? Kalau memang semuanya sudah oke, ya otomatis kalian pun akan memberikan opini yang mungkin ya wajar menurut kalian. Karena semua ini disajikan secara wajar ya, sesuai SK ataupun sesuai akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, seperti itu. Nah, demikianlah ini audit surat-surat berharga. Semoga ini bermanfaat. Kenapa ini dibikin video supaya kalian bisa mengulang lagi bagaimana prosedur tentang pemeriksaan surat-surat berharga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di kesempatan berikutnya.